Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kalau saya ingin mengatakan satu kalimat, ini adalah akhir Sa'ban. Tahun 1978 ada gerakan akhir Sa'ban, sebuah aksi besar yang menimbulkan ditangkapnya beberapa tokoh-tokoh kita di Jakarta. Tapi hari ini akhir Sa'ban itu memberikan satu suasana kebatinan buat saya yang sangat romantis, yang saya tidak tahu kenapa saya begitu melihat acara hari ini seperti bau darah jihad yang akan berkembang menjadi sebuah kemenangan tanah Jawa ya. Artinya yang saya ingin pesankan buat diri saya untuk tetap menjaga niat, untuk menjaga proses dan tetap mengingat tujuan. Dalam hidup, orang sering lupa dengan tujuannya ketika dia hidupnya mewah. Imam Al-Ghazali mengingatkan ketika orang mendapatkan kesulitan, orang sering menjadi sangat mengontrol diri dengan firman Allah dan mengontrol diri dengan nilai-nilai transcendence yang paten. Tapi ketika dia bermewah, dia punya kelebihan, dia kaya, dia bilang, oh saya kaya bukan karena Allah. Saya jadi anggota DPR RI bukan karena pendidikan politik Islam. Saya jadi anggota DPRD bukan karena dibantu tim sukses, karena memang saya hebat. Nah, hari ini kita akan masuk sampai bagian kedua tentang syarat dan faktor kemenangan. Sekali lagi di samping saya ada Mas Didik. Mas Didik ini saya baru kenal sekitar 3 atau 4 bulan. 2 bulan. Dan hari ini jujur saja walaupun mungkin saya dari tadi menahan diri, kebahagiaan saya yang paling dalam pada hari ini adalah anak saya bisa ikut dalam pendidikan politik seperti ini. Karena bagaimanapun seorang ayah, seorang tua itu paling sulit untuk kadang-kadang, ya kata bahasa aslinya ngajak anak orang gampang, ngajak anak sendiri ya Allah gitu ya. Jadi dengan ikut hari ini saya nyatakan dengan tulus pada Pak Puput, habis sangat berbahagia dan tidak ada yang bisa menggantikannya walaupun 1.000.000 triliun sekalipun. Jadi pada hari ini kita akan coba teruskan pembahasan kita yang berhubungan dengan syarat dan faktor kemenangan. Berarti kalau kita selama ini kalah, ada syarat yang tidak kita penuhi. Berarti ada faktor yang tidak kita penuhi. Nah itu persoalannya. Nah, artinya buat seluruh teman-teman, kenapa seorang Budi Solihin alias Budi Haidar sampai dari angkatan pertama pendidikan politik sampai sekarang datang terus? Karena saya akan mengatakan Pak Budi Haidar nanti dia akan menjadi master di tempatnya. Saudara Didik sebelah kanan saya juga saya mengalami percepatan memahami itu. Dan saya sudah melihat beberapa peta bahwa kemenangan-kemenangan itu memang harus dirahasiakan. Karena musuh-musuh Islam itu punya kekuatan yang sebenarnya haba'am mastur. Dia bagaikan buih di tepi laut. Di kita ini yang paling lemah adalah mematangkan perencanaan, menyempurnakan proses, dan bertahan menuju tujuan. Itu mungkin nanti filosofi Talut dan Jalut perlu jadi kita perhatikan. Kita masuk bagian pertama. Kalau mau ada kemenangan buat kita, maka pertama yang perlu kita lakukan adalah menguasai rencana, menguasai kekuatan, menguasai kelemahan, dan strategi lawan secara utuh, detail, dan akurat. Poin ini saja kalau kita bahas, kita bisa berdiskusi panjang. Nah, kelemahan kita biasanya sangat mengabaikan rapat. Ini mungkin pesan buat teman-teman panitia. Saya lihat panitia belum menempuh satu mekanisme yang terlalu sempurna. Rapat adalah sebuah pertemuan di mana kita mengakumulasikan semua perencanaan untuk pencapaian tujuan. Tapi mungkin secara umum jelas barisan kedua dari gerakan kita ini lebih bagus. Kalau rapat-rapat efektif di perusahaan-perusahaan besar, itu rapat tuh paling top 30 menit. Kalau udah mepet dan serius paling 2 jam udah. Karena ketika mereka mau datang ke forum rapat, mereka sudah bawa, saya laporkan ini jumlahnya sekian, ini sekian. Nah, ini bagian pertama. Saya ulangi. Kalau mau menang,
Syarat yang pertama menguasai rencana, menguasai kekuatan, menguasai kelemahan dan strategi lawan secara utuh, detail dan akurat. Ambil contoh misalnya Solo ya. Solo ini akan ada pemilihan wali kota. Nama orang yang dimunculkan namanya Bre. Bre ini akan disandingkan dengan orang dari PKB. Nah, pengetahuan yang saya sampaikan tentu belum bisa dijadikan sumber paten, tapi bisa diturunkan. Arus kedua di Solo ini adalah saatnya perempuan memimpin. Maka kita akan mendengar nama Sekar Tanjung, akan mendengar nama-nama tokoh-tokoh PDIP yang saya agak lupa namanya. Dia satu orang, pemilu 2019 dan 2014, dia dibeli oleh kakeknya modal sekitar 3-6 miliar untuk jadi anggota DPRD saja. Akibatnya dia punya suara itu bisa untuk menggendong 3 orang. Nah, ketika tadi ada ibu kita belum mau menyumbang caleg, itu mungkin karena belum memahami fungsi-fungsi cost operasional. Mudah-mudahan setelah ini kita coba diskusikan lagi. Yang pertama ya. Yang kedua, memahami strategi lawan dalam mensikapi kita. Ini mungkin bagian yang belum cukup saya punya untuk yang sedang dilakukan oleh teman-teman Gempa. Karena menurut orang-orang yang lihat, lu gila lu ya. Orang lain udah pada lemes, orang lain udah selesai pemilu gak ngapa-ngapain lagi. Kita masih terus. Dan saya ingin katakan, manjadda wajadda itu adalah sebuah regulasi kerja. Ibu saya almarhumah bilang, Alfian habis 6 itu 7. Apa bu? Siapa menanam akan tumbuh. Nah, ketika kesadaran kita hari ini akan kita sambung nanti di tanggal 9 Mei untuk pendidikan politik kelas besar di Magelang. Nanti pada tanggal 23 bulan Mei, pas hari ulang tahun PKI yang ke-104 di Semarang, itu khusus muslimah. Apakah muslimah-muslimah yang sekarang hadir akan ikut? Menurut saya, teman-teman yang sudah beberapa kali, jangan melulu duduk asyik saja jadi panitia. Boleh juga jadi peserta, boleh jadi panitia, bentuknya apa? Karena ada tuntutan dipisahkannya kelas laki-laki dan perempuan. Saya dari dulu tidak pernah meributkan itu. Kalau mau dipisah, ya dipisah. Syaratnya bahwa kita sudah memiliki narasumber juga yang perempuan. Syaratnya, ini kadang-kadang kita pemisahan-pemisahan itu tidak didukung dengan aspek ketersediaan dana dan ketersediaan SDM dan ketersediaan teknologi. Saya ingat waktu itu saya mengisi pengajian di SMA Negeri 63 di Ciledug, Jakarta Selatan. Laki-laki dan perempuan dipisah total. Akhirnya saya sebagai narasumber bingung. Saya ada di tempat laki-laki. Akhirnya semua kelimpungan. Ini pemisahan begini apa dasarnya nih? Sampai ustadznya sendiri tidak bisa berinteraksi. Benar-benar ditutup total. Nah, kalau dilihat beberapa masjid, dia punya layar gitu. Film atau istilahnya tuh TV besar, kan enak begitu. Iya. Jadi ketika di sini ada ditayangkan. Nah, persoalannya kan kita sering berada, saya kadang-kadang suka begini. Di kelas belajar, kita begitu kokoh berdebat soal pemisahan laki dan perempuan. Tapi ketika kita naik bus, di samping kita orang lain, bukan muhrim. Ketika Anda di kereta, kenapa Anda nggak ngamuk? Nah, itu pentingnya keputusan politik sebagaimana di Pakistan. Selama tidak ada keputusan politik, Anda tetap Anda lebih senang memarahi teman sepengajian karena dianggap berdekatan dengan Anda, tapi Anda diam saja, Anda berdampingan sampai bersentuhan dengan orang yang Anda nggak kenal. Di kereta, di bus, di pesawat. Maaf ya, saya bukan ingin berbenturan, saya ingin katakan kita tuh suka lucu. Di majelis ilmu, contoh lagi misalnya. Ini maaf ya kalau agak sedikit kurang sopan ya, ada anak saya. Oh, kalau di burung nggak usah perempuan baca Quran. Yang namanya Quran disebutkan innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa qulub. Ya.
zadatul imana, dan seterusnya kan itu. Ada yang bilang jangan perempuan baca Quran. Teman saya dari sebuah daerah di Sumatera, emang lo kalau dengar perempuan baca Quran lo ngaceng? Mungkin ibu akan menganggap omongan saya ini jorok, tetapi jadi lucu. Sampai di forum-forum orang memperdengarkan baca Quran nggak boleh. Kalau ada larangan mendengarkan suara perempuan itu kalau bicara biasa ada ayatnya. Karena perempuan itu aurat itu diantaranya. Kenapa ada mekanisme cadar? Di samping suara juga ada orang yang punya sensualitas itu lewat bibir. Kalau kita belajar ilmu gestur tubuh gitu. Nah oke, saya ingin katakan bahwa yang kedua memahami strategi lawan mensikapi musuh. Kenapa sekarang semua terkunci? Kenapa Babe Haikal gak bisa bergerak? Kenapa Yusuf Mansur terkunci habis? Semua guru bajang yang ahli Quran, hafal Quran. Kalau kita urai kita akan ketemu bagaimana permainan kelompok-kelompok salib, kelompok palu arit segala macam. Ya. Nah yang ketiga, merumuskan strategi yang levelnya di atas kompetitor. Nah ini persoalan lagi. Sehingga kemenangan menjadi keniscayaan. Sekarang kita kaget dengan Sirekap. Dulu Situng juga begitu. Kalau kita urai, nah sayangnya kan orang-orang model saya ketika mulai berpendapat seperti itu, ya dia akan lihat lu siapa. Saya tidak dalam konteks menyesali orang tidak menerima pendapat. Persoalannya memang, apakah lalu Anda merasa, oh ada Rocky Gerung. Rocky Gerung bukan Islam, Pak. Saya orang yang suka mengikuti video dia di berbagai, ternyata berbahaya. Kalau kita ikuti dialektika filosofis dia memberikan pandangan-pandangan tentang kehidupan, di sana kita akan bertemu dengan pandangan-pandangan yang berseberangan dengan akidah tauhid. Persoalannya kan orang kita ini senang kalau udah kenal dengan orang tanpa kita mampu melihat dalam ilmu akidah. Seorang muslim sebejat apapun, sejelek apapun, selama syahadatain masih bersayap di hatinya, kita harus melihat dia punya posisi yang sama dengan kita di hadapan Allah, ketimbang orang yang masih mengingkari Allah. Nah sayangnya pembahasan seperti ini menjadi akan debatable. Ini katakanlah omongan saya serahkan direspon, pasti ribut. Karena orang kalau namanya prinsip, contoh misalnya, saya punya anak, katakanlah jangan saya deh, Mas Didik punya anak Mas Didik ada 4. Anak pertama, kedua, ketiga tetap muslim. Anak yang keempat masuk Kristen. Ini bohong-bohongan ya. Ketika Pak Didik meninggal dapat warisan enggak? Tidak, tapi belum tentu terjadi gampang. Ngamuk dia, pakai pengacara. Itu persoalan. Misalnya saya punya anak saya laki-laki 1, perempuan 2. Hak warisnya harusnya kan sama. Ini buat 1. Jatah 2 buat 1 buat 2 gitu kira-kira gitu kan. Kalau Anda bawa ini kasus ini ke Mahkamah Agung akan buat laki dan perempuan harus sama. Kenapa begitu? Karena keputusan politik. Jadi kembali lagi buat teman-teman, yang ketiga ini merumuskan strategi. Nah, jadi kalau kita bisa memahami bagaimana Pak Budi, bagaimana beberapa kawan termasuk saya sendiri, ya dengan izin Allah, dengan segala kebodohan yang saya punya, saya aja yang buat kadang-kadang, iya ya nomor 1 aja kok gak tahu si Gibran ke sono, tahu si Kaisang, sekarang lagi jadi siapa tuh yang jadi tokoh nasional anaknya, iya, ntar cucunya, ini ya, semuanya coba, berarti kan artinya memang di sini butuh, ya. Nah sayangnya kegiatan-kegiatan kita seperti dengan cara mengumpulkan handphone itu, kalau maaf ya kalau saya suka diketawain oleh teman-teman saya, buat apaan handphone dikumpul-kumpulin sementara masih hidup, dimatiin aja dia dibaca di baris skrip. Ya, jadi ada kawan saya di Lampung, dia tuh handphonenya dimatikan, dibuang di tempat sampah, tapi dekat dengan dia, ketika dikejar oleh baris skrip, ketangkepnya karena ada handphone yang ini handphonenya sebelah sini nih. Jadi sebenarnya kumpul-kumpulin handphone begitu, kalau saya boleh, ya cuma saya tidak bisa menjelaskan aja gitu. Jadi gerakan-gerakan perjuangan Islam itu yang sekarang sangat efektif itu justru ada di Izzuddin Al-Qassam.
atau kelompok Taliban generasi 2. Ketika dulu yang namanya Mullah Omar tahun 1996 muncul sebagai satuan laskar pembebas 2 anak perempuan yang mau diperkosa. Kan tahun 96 itu ada 2 anak gadis diculik oleh ya katakanlah preman-preman yang mau melakukan pelecehan seks segala macam itu. Lalu ibunya lapor sama Mullah Omar. Mullah Omar dengan cepat menugaskan 30 laskarnya untuk menangkap. Karena punya prestasi menangkap orang yang akan melecehkan seorang perempuan, jadi buah bibir di mana-mana. Akhirnya setiap ada masalah orang lapor Mullah Omar. Lama-lama Mullah Omar dianggap punya kemampuan. Akhirnya terjadilah proses pengumuman telah terjadi pembebasan Afghanistan. Belum ada SDM, belum ada infrastruktur, belum ada sistem, belum ada ini segala macam. Akhirnya tahun 2001 dihajar lagi dengan adanya kasus perempuan, katanya penghinaan perempuan oleh pemerintah. Akhirnya tahun 2001 dihajar lagi oleh Amerika. Nah, setelah itu terjadi proses penataan yang bagus. Maka tanggal 15 Agustus 2021 terjadilah proses futuh Afghanistan, bebas Afghanistan, dan mereka sampai hari ini cukup menjadi negara yang buat kita berhitung. Walaupun Indonesia belum mengakui Afghanistan sebagai negara. Apa yang terjadi? Selama 20 tahun Amerika itu mengalami kerugian 14.000 triliun. Bayangkan, orang yang dianggap cuman pakai celana contreng begitu, pakai sorban gitu. Kenapa pasukan Taliban bisa mengganyang tentara-tentara Amerika? Kata kuncinya pasukan mujahidin yang menitis dengan nama Taliban generasi pertama, Taliban generasi kedua, mereka ahli perang secara akar sejarah nenek moyang mereka, dan mereka tidak pernah belajar perang dari Akademi Militer Amerika maupun Akademi Militer Rusia. Mudah-mudahan teman-teman menangkap nih cerita saya ini. Kalau mau menang juga, jangan masuk akabri. Kalaupun mau masuk cuma jadi guru nih kayak Bapak Dardiri nih. Tapi belajar perangnya harus buka kembali kitab bagaimana pasukan yang dibentuk Khalid bin Walid. Bagaimana itu harus begitu. Nggak akan pernah kita menang melawan musuh kalau kita masih pakai resep musuh. Jadi sebenarnya inilah alasan kuat kenapa orang-orang yang pernah ikut PPI 1 sekarang nggak pernah bosan ya, karena dia akan mendapatkan klek. Dan ini kita harus saling melindungi. Bahwa upaya untuk membunuh Alfian Tanjung itu sebetulnya sudah hampir tiap detik. Lalu saya mau ngomong apa kalau tahu-tahu saya ditembak, diracun, ditabrak? Ngapain? Gak punya apa-apa. Mau bayar pengawal berapa Pak Hamdi? Temen saya kemana? Kita berdua aja jalan. Tahu-tahu ditabrak, jeger. Udahlah, yang hebat hanya Allah. Yang keempat, ketersediaan SDM dan sumber daya lainnya secara cukup untuk sebuah upaya mencapai kemenangan. SDM kita ini banyak brain dry. Jadi ini pesan. Ini kebetulan juga ada anak saya Puput ya. Anak-anak Indonesia yang pinter-pinter itu sering diambil otaknya. Bukan dibelah ya. Jadi gini, sekarang lebih dari 10.000 sampai berapa puluh ribu anak-anak kita yang jadi dosen di seluruh dunia. Sama ketika anak saya yang Tangerang namanya Iqbal, mungkin Bu Marfa kenal. Selesai dari Malaysia, dia telepon saya, Abi, aku udah selesai kuliah. Terus di sini kalau kerja di Malaysia, tamatan University Utara Malaysia, itu gaji pokok 16 juta. Nanti yang namanya bonus bla bla itu 1 bulan rata-rata 60 juta. Sekarang saya tanya, kalau Anda punya anak di luar negeri, akan diduga akan bekerja dalam jangka panjang atau mungkin jadi pegawai tetap, dia punya gaji baru 1-2 tahun kerja 60 juta. Pak Mufti saya tanya, kalau Anda punya kerja anak begitu umur masih 21 tahun kerja dengan asumsi akan dapat 60 juta sebulan, Anda akan segera mengiyakan atau bagaimana? Kalau saya tidak begitu, saya mohon maaf nggak tunggu jawaban Anda. Saya bilang, Iqbal, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, pulang. Itulah patriot-patriot muslim sejak dulu. Negeri ini tidak akan pernah merdeka kalau orang tua yang ngajak omong anaknya dengan untung rugi. Nah, maka saya berharap ini menjadi virus positif buat semua. Tidak akan ada kemenangan kalau orang
dipimpin oleh pejuang yang tidak mempunyai mental perjuangan untuk stamina dan situasi macam apapun. Dan saya secara jujur semakin hari terasa ya agak sedikit tua walaupun belum setua Pak Hamdi gitu. Yang keempat, ridho. Yang kelima, ridho dan pertolongan Allah. Jadi keyakinan akan pertolongan Allah ini yang mungkin harus kita tanya ulang. Nah, kita masuk ya. Sekarang bagaimana menguasai rencana kekuatan, kelemahan, strategi secara utuh dari musuh kita. Nah, menguasai rencana berarti kita memahami apa yang sebetulnya mereka buat, apa yang mereka rencanakan. Nah, permainan ini memang permainan yang kadang-kadang TikTok. Kita bayangkan bagaimana satu waktu orang ingin mendeklarasikan Ganjar Pranowo, lalu kemudian Jokowi disalib oleh Megawati. Waduh, ya. Pokoknya ini artikan permainan ini kan sebenarnya kalau mau dilihat permainan siapa, di belakang siapa ini. Nah, kerja-kerja seperti ini di kalangan kaum muslimin tidak sanggup berduduk satu meja untuk surah bainahum. Apalagi kalau perbincangan antara NU dan Muhammadiyah. Contoh, nanti malam kita taraweh. Siapa yang belum nanti malam? Siapa yang tanggal 12? Saya tidak akan membentur, cuma saya ingin katakan, kalau nanti malam kita sahur berarti besok kita puasa, gitu kan? Ternyata puasa lain tanggal 12. Saya yang lama di P3 sampai sekarang saya masih memendam keingintahuan. Kenapa selalu beda? Saya lama di P3, jadi kan anak lagi ngumpul-ngumpul nih. Aneh berangkat dulu ya. Mau kemana loh? Mau rapat nih di Depak. Rapat apaan? Biasa penentuan 1 Ramadan. Loh, kan udah terjelas tanggal sekian. Ya, kita mah yang penting beda dengan Muhammadiyah. Bisa nggak Anda membayangkan orang mau rapat, berangkat rapat, sudah membuat rumus, pokoknya saya kalau rapat harus beda dengan Muhammadiyah. Kan berarti apapun hasilnya Muhammadiyah, walaupun dasar ilmunya betul, walaupun dasarnya, waduh. Terus terang teman-teman semua, saya mengatakan ini bukan berarti Muhammadiyah lebih ilmiah, lebih hebat, tidak. Kenapa itu tidak dibicarakan? Ya Allah, terus sedih saya. Dan itu tentu tidak murah biayanya ya. Jaringan Zionis biayanya bisa keluar triliunan untuk itu. Termasuk yang ribut-ribut jangan dengerin speaker di bulan taraweh. Iya, itu dulu bosnya gitu juga. Nah, jadi buat teman-teman semua, pembicaraan tentang begini ini memang akhirnya kita tidak punya pilihan. Semoga Allah jauhkan di ruangan ini dari orang yang punya niat lain. Kenapa? Karena perbincangan kita mungkin sekarang belum terlalu dianggap perlu oleh teman-teman. Mungkin buat peserta ngomong apa nih Ustaz nih? Nggak ngerti, gue pusing. Ya iya, gimana sekarang kita lihat orang punya warung gerobak dari tahun 70-an sampai tahun 2024 warungnya gerobak terus. Saya walaupun bagaimana peran-peran saya di masyarakat, saya punya teman namanya Dani, laki-laki. Tahun 70-an saya duduk-duduk waktu saya baru pindah di Tangerang. Itu warungnya warung kecil gerobak. Saya kalau malam ngobrol saya bilang, Dan, lu mah kalau pakai manajemen tukang sayur mah lu jadi warung gerobak terus. Oh lu bawel banget lu. Karena saya sering gojekin, saya sering komplain. Karena kaum pribumi itu ternyata tidak terlatih dengan pembukuan yang sesederhana apapun. Sehingga mereka tidak bisa memproyeksikan. Itu satu. Yang kedua, pedagang-pedagang pribumi kalau barangnya laku, itu cenderung akan menaikkan harga semaunya, akan mengurangi kualitas semaunya, akan memperkecil porsi semaunya. Betul nggak? Itu kan penyakit orang pribumi. Beda dengan orang Cina. Oh, Ustaz kok memuji Cina? Tidak. Memang mereka punya strik dagang. Satu, orang Cina itu punya rumus biar untung kecil asal laku banyak. Yang kedua, mereka dengan orang yang punya hubungan baik dan pelanggan, dia akan berani mengatakan barang yang sesungguhnya. Saya ingat tahun 70-an saya nemenin ibu saya di pasar Tanah Abang. Yan, ibu ikut ibu yuk, ibu mau ke pasar. Oke, namanya saya anak laki-laki, saya senang saya. Saya lihat bagaimana cara ibu saya menawar dan bagaimana pedagang itu menawarkan barang. Kok mau beli penggorengan? Kalau Jawa wajan nih.
Itu ditunjukin tuh dari penggorengan yang tipis. Dia bilang ini penampilannya bagus nih. Ibu saya dipanggil Enci. Ci, ini bagus Ci. Coba gimana? Dia memanggil orang, ibu saya kan performer Melayu, orang Sumatera Barat. Dipanggil Enci tuh. Bagaimana dia ingin punya hubungan baik? Ci, kalau ini bagus nih. Tapi harganya agak murah. Cepat rusak. Tuh. Nah kalau, maaf ya, kalau kita kaum pribumi jualan apa? Oh, ini nggak ada lagi nih di Solo satu-satunya nih. Jangan-jangan planet Mars cuma ada doang satu nih gitu. Belum lagi kalau jualan buah, bohongnya bu. Bukan manis saja, beratnya juga sama. Sama nggak di sini bu? Pedagang-pedagang buah yang suka itu. Saya nggak tahu kalau di Jakarta udah ampun dah. Nggak ada cerita sekilo benar-benar sekilo. Iya, ini kita harus jujur ya. Kita bukan sedang nyerang orang lain. Kita bukan mengatakan kita ini orang suci, bukan. Itu membangun trust pelanggan. Saya benar-benar mengalami bagaimana akhirnya ibu saya membeli wajan yang penampakannya agak jelek gitu ya. Tapi dia bilang, Bu ini agak mahal. Tapi memang kuat bu. Ibu saya, ya ternyata begitu. Dan ini harus kita akui. Terus lagi kalau kita lihat dekat-dekat Ramadan, nggak tahu kalau di Solo. Kalau di Jakarta itu banyak pedagang kambuhan. Yang hari-harinya nggak dagang jadi jualan. Pertama dia nggak punya pengalaman. Kedua akhirnya dia kurang waktu buat baca Quran. Ketiga dia jadi mandinya pun jadi nggak ini. Ibadahnya kurang. Karena nggak ngerti strategi dagang. Akhirnya untungnya pun nggak ada. Sama ya di sini ya. Ya itulah kita kalau mau dibilang. Akhirnya kerja-kerja kita memang tidak. Ya. Nah jadi teman-teman semua, mudah-mudahan perbincangan ini nanti berkembang dengan sebuah kesadaran kolektif kita. Bahwa memang gerakan-gerakan yang kita lakukan ini menjadi gerakan-gerakan yang harus kita kawal dia dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya, jadi untuk urusan-urusan yang kita bicarakan ini, mari kita sama-sama melihat ya bahwa rencana musuh itu bagaimana. Oke? Buka surat 8 ayat 30. Yang sudah acung tangan gantian, kasih mic-nya. Yang sudah ketemu? Yang perempuan boleh, laki-laki boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sekalian lanjut. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakan atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Kita lihat ada 3 ayat yang berurutan yang baik. Kita lihat surat 3 ayat 118, 119, 120. Satu-satu. Al-Maidah 118 siapa? Siap. Al-Maidah 118. Gantian ya, usahakan orang yang gantian kan banyak. Angkat tangan yang sudah siap. Ibu. Mbak Eko. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Betul. 118 kan ya. Ya ayyuhalladzin. Oh ini Al Imran, Masya Allah. Sorry. Ya Allah Rabbi. Yang lain yang siap. Buka Quran lama nih. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in Kok malah itu sih? 118. Surat 3 118. Yang benar yang mana? Ibu yang benar, makanya saya
Hilang lagi. Dia ragu dengan dirinya sendiri nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattahidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma alimtum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Dah, artinya ini nih Mas Rafi. Biar tidurnya dikurangin dikit. Mas Raffi. Udah ketemu kan? Iya. Yang keras tuh. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu seagama sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami, jika kamu mengerti. 119. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. Beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukaimu, dan kamu beriman kepada semua kitab. Apabila mereka berjumpa kamu, mereka berkata, kami beriman, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari karena marah dan benci kepadamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'an innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Nah, kita lihat ayat lain dalam surat 8 ayat 73. Bagaimana mereka menghadapi kita gitu. Acung tangan aja biar saya nggak nunjuknya salah orang lah. Al-Anfal ayat 73. Ya, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Dan orang-orang yang kafir sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Ya. Satu gagasan yang sedang berkembang sekarang ini adalah duet antara PKS dengan PDIP. Dan teman-teman PDIP mulai kepincut untuk bekerja sama. Teman-teman PKS sudah mulai ada kecenderungan untuk bersama dengan PDIP. Itu mendahulukan akal logika politik dengan arah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu ada pembicaraan serius, walaupun saya tidak ingin dalam posisi menggurui.
Jadi buat teman-teman, memang hari ini kita partai Islam, tetapi pada saat tertentu dengan perhitungan logika dan analisa karena terlalu banyak makan sekolahan gitu, akhirnya Allahnya dikalahkan dengan berduet. Makanya dulu Masumi nggak pernah kerjasama dengan PKI, nggak pernah ada pasangan Masumi dengan PKI, itu nggak ada. Tapi kalau mau dilihat duet PKS dengan PDIP banyak. Ya. Saya tidak dalam posisi menyalahkan, cuma saya ingin mengatakan dalam perjuangan bentuk apapun, melakukan kolaborasi dan koalisi dengan orang yang punya akar yang sejati membahayakan agama kita itu sebuah kesalahan fatal. Dan itu tidak bisa dalam bentuk vonis-vonisan, tidak. Saya hanya ingin mengajak buat teman-teman bahwa kita sedang berada pada sebuah perbincangan yang membutuhkan kelengkapan informasi, yang membutuhkan kemampuan analisa, yang membutuhkan referensi yang juga milik para ulama-ulama salafus saleh. Karena kita banyak yang doktor tapi ilmunya ilmu-ilmu orang barat, sehingga seolah-olah menyelesaikan persoalan harus dengan pola demokrasi barat. Ya, ini mungkin tidak bisa dicerna dengan cepat dalam penyampaian ini. Saya hanya ingin mengajak buat teman-teman, mari kita tutup di bagian ini dengan melihat surat 7 ayat 128 ya. Silakan yang mau bacakan ayatnya. Mau langsung angkat tangan. Ya, sebentar Bu. Kita usahakan terdistribusi dulu. Yang belakang sana belum? Pak Likun. Pelan-pelan, jangan nyangkut. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Langsung artinya. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Wilayah ini sering menjadi sangat normatif tanpa dipahami. Ini merupakan sebuah logika pasti, ya. Kita lihat dalam surat 7 ayat 96. Maka yang sudah siap langsung angkat tangan. Tuh, Ibu lagi. yang lain kayaknya baca Quran nggak ini ya. Pada hafal 30 juz tapi barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Iman dan takwa menjadi clue, menjadi password kebahagiaan yang sesungguhnya. Seperti apa orang yang bertakwa? Surat 3 ayat 133 sampai 136. Langsung angkat tangan yang sudah siap. Sebentar Bu, gantian dulu Bu. Nih Ibu cepet kayaknya biasa ngajar ngaji nih. Sebelah sini, Mbak Ifah nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasari'u illa maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad darai wal kadhibina al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا
أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم Enggak kelebihan bacanya. Tadi 1 sampai 36. Sekarang 139 kan? Kasihkan. Iya.